Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Mendengar hal itu, heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku akan datang menyembuhkannya. Para suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, sekilas dan sepintas saja seorang perwira meminta untuk Yesus menyembuhkan seorang bawahannya yang sedang sakit. Yesus lalu cepat sekali nurut, "Aku akan datang ke rumahmu." Mungkin hal yang perlu kita dalami dan kita kaji adalah ketika Yesus begitu gampang mau diminta oleh seorang perwira. Ada apa? Dia kan Tuhan. Kenapa dia tidak jaga gengsi? Kenapa dia tidak jual mahal? Kenapa langsung nurut saja? Jawabannya, karena Yesus sudah melihat hatinya, melihat imannya yang besar. Dan Tuhan memang selalu dalam tanda kutip nurut kepada orang beriman. Maka kalau dalam kenyataan hidup kita berdoa, kita meminta, tapi susah dijawab, bukan karena Tuhan yang tidak peduli, tapi mungkin coba bertanya, apakah kita sungguh-sungguh beriman? Karena dasar dari jawaban Tuhan untuk keperluan kita adalah ketika memang kita punya iman, iman yang besar, iman yang hebat. Masalahnya, bagaimana kita mengukur kebesaran, kehebatan, dan ketangguhan iman kita? Mungkin kita masih ingat ketika dulu saya berkhotbah tentang saat murid-murid meminta kepada Yesus, "Tuhan, tambahkan iman kami." Kenapa para murid yang setiap hari berjalan dan berada bersama Yesus merasa imannya masih kurang? Padahal setiap saat berada bersama Yesus, tapi merasa imannya masih kurang. Apa kriteria iman yang berbobot? Apa kriteria iman yang hebat? Ternyata Yesus memberikan jawaban kepada kita ketika pada hari ini ia mengakui iman yang hebat dan berbobot dari seorang perwira. Ketika ia mengatakan kepada para murid, di antara banyak orang Israel, saya itu tidak pernah menemukan orang yang imannya sebesar ini. Nah, apa yang membuat iman perwira ini besar? Bukan jabatannya yang besar, bukan pangkatnya yang besar,
bukan pendapatannya yang besar, tapi apa yang besar? Merasa diri tidak pantas dan tidak layak. Inilah ciri orang beriman hebat. Merasa diri tidak pantas dan tidak layak. Waktu Yesus mengatakan, aku akan pergi ke rumahmu, dia bilang apa? Tuhan, jangan, saya tidak pantas. Memang saya punya jabatan bagus, di bawah saya ada banyak lagi orang-orang yang bisa saya suruh dan perintahkan, tapi tentang Tuhan datang ke rumah saya rasa tidak pantas. Jadi orang yang beriman hebat adalah orang yang menemukan dirinya tidak pantas dan tidak layak di hadapan Tuhan. Orang yang menemukan dirinya sebagai orang yang tidak pantas dan tidak layak didatangi Tuhan. Tetapi orang yang merasa diri perlu dan pantas datang kepada Tuhan. Jadi orang yang beriman hebat adalah orang yang merasa perlu datang untuk bertemu Tuhan, bukan dia didatangi Tuhan. Ini agak bahaya dengan mental kita ketika maunya dilayani tapi tidak mau melayani. Coba kalau giliran ada keperluan di rumah kita, doa di rumah kita, misa di rumah kita, kadang-kadang kita agak memaksa supaya bisa. Tapi coba kalau kita ke gereja, datang kepada Tuhan, 1001 macam alasan bisa dibuat. Apalagi kalau sudah hujan seperti ini, sudah kuat alasannya. Tapi coba kalau ada acara di rumah kita, mau hujan lebat bagaimanapun, kita akan berjuang supaya orang tetap datang, kita tetap menyelenggarakan. Atau juga ketika kita perlu ke gereja untuk berdoa, untuk misa, 1001 macam alasan bisa dibuat. Tapi giliran punya hajatan teman, acara teman, mau kondisi dan halangan apapun, pasti kita bisa. Jadi kalau orang betul beriman, ia akan mencari Tuhan yang pertama dan utama. Mencari Tuhan karena apa? Merasa tidak pantas dan tidak layak, dan merasa hidup itu hampa tanpa Tuhan. Itulah ciri orang beriman. Jadi orang beriman adalah orang yang merasa tidak pantas dan tidak layak Tuhan datang padanya, dan karena itu ia harus datang kepada Tuhan. Coba kita ingat juga tentang Sakeus, orang kaya. Ia merasa tidak pantas dan tidak layak, sudah dianggap sebagai koruptor, makanya dia datang cari Yesus sampai dia panjat pohon. Kita kalau betul orang beriman, apapun alasan, kita akan berjuang datang kepada Tuhan, menjumpai Tuhan. Dan ketika kita punya rasa tidak pantas dan tidak layak untuk bertemu Tuhan, tapi kita tetap mau untuk bertemu dengan Tuhan, disitulah Tuhan melihat hati kita. Berarti iman kita jempol. Dan karena itu pasti Tuhan tidak tanggung-tanggung untuk menuruti kemauan kita, seperti seorang perwira. Jadi saya agak heran, kok Yesus ini kayak bawahannya itu perwira, satu kali diomong mau dia. Kenapa tidak jual mahal sedikit? Tapi itulah Tuhan. Dia akan sangat menghargai orang yang beriman. Jadi itulah Tuhan. Dia akan sangat menghargai dan mencintai orang yang punya iman. Bukan sekedar orang beriman ya, tapi orang yang punya iman. Sedikit ada perbedaan antara beriman dan punya iman. Kita ini semua kaum beriman, tapi benar punya iman nggak? Orang yang punya iman akan gemar mencari Tuhan. Maka kalau di negara ini banyak orang beriman Katolik, ya banyak 800-an orang. Tapi coba lihat, yang punya iman berapa? Diukur dari berapa banyak yang ikut misa, berapa banyak yang gemar untuk buat ikut kegiatan rohani, berapa banyak orang yang mau melayani. Disitulah ukuran iman. Ketika kita gemar datang untuk mencari Tuhan, dan ketika kita memanfaatkan setiap kesempatan Tuhan lewat untuk bertemu dengannya. Seperti seorang perwira, begitu dia dengar Yesus lewat, dia tanggalkan pekerjaan, dia kejar untuk menjumpai Yesus. Hidup kita juga begitu.
Kalau kita betul orang beriman, begitu dengar ada misa, tanggalkan hal-hal lain, ikut misa dulu, mumpung ada. Ada pembekalan AP, oh ini kan sekali setahun, mumpung ada kesempatan, ikut dulu. Orang kalau haus dengan pengetahuan beriman, dia akan melihat setiap kesempatan itu untuk dia belajar dan makin memperkaya diri, dan melihat serta menangkap setiap peluang sebagai rahmat. Kita di negara, nanti ada rekoleksi, berapa orang datang. Nanti ada pembekalan ini, berapa orang datang. Jadi kita adalah kumpulan orang beriman yang sok punya iman, tapi ternyata tidak juga. Karena orang betul beriman bukan karena sudah lama jadi Katolik, tapi karena ketika dia selalu punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan dan memanfaatkan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan, itu baru orang beriman. Tapi kalau tunggu napas, Natal dan Paskah baru muncul, sorry, itu bukan orang punya iman, memang orang beriman. Karena tidak menangkap setiap peluang untuk dinikmati. Jadi bukti bahwa kita punya iman yang hebat ketika kita selalu punya rasa rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika ada momen Tuhan datang lewat dalam hidup kita, kita menangkap kesempatan itu sebagai rahmat. Semoga Tuhan memberkati.